Hai guys, kembali lagi bersama Abil masih cantik. Jadi kalau kalian nanya ini kenapa videonya sama video yang nanti atau setelahnya atau sebelumnya ini baju kita sama, karena dibikinnya di hari yang sama. Jadi hari ini kita bakal nanya-nanya nih di sekitaran Pekanbaru nih di Riau. Kita bakal nanya orang-orang random. Kita bakal nanya tentang gimana soal pandemi dan mau nggak mereka divaksin. Terus alasannya apa? Jadi kita lihat nanti gimana nanti ya. Kita lagi nyari korban, bukan nyari korban. Kita lagi nyari target nih. Semoga ketemu yang cocok. Dan aku takutnya sih orang sini nggak mau malah. Ya udah kan kita cuma butuh alasannya kan. Nggak mau, bukan nggak mau vaksin, nggak mau dimasukin YouTube gitu loh. Main aja. Nah, cobain dulu aja lah teman-teman ya. Kayak bapak-bapak pinggir jalan, apa salahnya kita tanyain? Oke. Yaudah, sampai jumpa nanti. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Abil. Nama masnya siapa ya? Asep kak. Asep. Iya. Oke, Mas Asep. Mas, aku mau tanya dong, kan sekarang ini udah hampir setahun ya pandemi corona. Terus aku mau tanya, menurut Mas Asep, gimana selama pandemi ini? Kalau untuk saya kan jualan ya, ya agak kurang juga sih. Orang kan takut juga keluar. Ya jaga jarak pula. Ya pokoknya susah lah. Berarti berdampak ekonomi buat Mas Asep sendiri ya. Untuk selain itu ada nggak kira-kira? Selain itu nggak ada kak, kurang itu aja. Terus aku mau tahu dong, Mas Asepnya udah tahu belum kalau misalnya warga Indonesia mau divaksin? Udah lihat di TV One. Hah? Udah lihat ya. Udah. Nah, aku mau tanya nih, Mas Asepnya mau divaksin nggak? Kalau dapat jadi vaksin, kalau nggak apa-apa lah kak. Oh, berarti kalau misalnya dapat mau divaksin? Oke, berarti Mas Asepnya mau divaksin nih. Oke. Makasih ya Mas Asep, udah mau ditanya-tanya. Kenalin dulu ya, aku Abil. Kita dari channel Abil Hang Seraldi. Aku mau tanya Masnya namanya siapa? Vicky. Mbaknya namanya siapa? Yuli. Ini buat Mas sama Mbak nih. Aku mau tanya, kan sekarang ini lagi pandemi. Aku mau tanya gimana sih pendapat kalian berdua tentang pandemi sekarang ini? Dari Mas dulu. Kalau saya sih, kalau dari pandemi ini susah keluar ya. Nah, kemana-mana dikekang gitu kan, ada aturan banyak lah gitu. Tuh. Kalau untuk hal lain mengganggu nggak kira-kira? Kalau hal lain enggak deh rasanya. Kalau mengganggunya ya paling pendidikan ini aja. Jadi kalau kita ke kampus itu nggak bisa sekarang. Mau nanya-nanya pun susah. Kalau dari Mbak Yulia sendiri? Kalau dampak dari pandemi ini ada, kayak masa dari ekonomi ada juga itu. Kayak misalnya dari ekonomi kan banyak dari jadi ekonomi yang biasanya lancar gitu jadinya agak susah gitu. Terus Ya. Ada yang lain nggak? harus Berarti yang paling berdampak, jadi yang paling berdampak ke ekonomi ya, sama pendidikan. Terus aku mau tanya nih, kalian berdua udah tahu belum kalau misalnya Indonesia mau diadain mau ini dikasih vaksin? Rakyatnya udah. Nah, aku mau tanya menurut Mas mau divaksin nggak? Kalau saya enggak. Nggak. Kenapa nggak mau divaksin? Karena selagi sehat-sehat aja, enggak ada nyentuh-nyentuh demam atau apa gitu kan, ya enggak perlu divaksin. Jadi berarti nggak mau divaksin karena Mas merasa Mas sehat gitu. Oke. Kalau dari Mbak Yulia sendiri mau divaksin nggak? enggak. Jujur dari hati nih. Iya, enggak. Nggak mau. Alasannya apa? Ya soalnya kita kalau selagi masih sehat buat apa divaksin gitu. Kalau belum ada gejalanya untuk apa gitu. Lagi masih lebih baik kasih pada yang membutuhkan dulu. Kan udah banyak gitu yang ada apa namanya? Gejala-gejalanya gitu. Tapi kan yang divaksin nggak boleh yang sudah mengidap. Ya. Menurut Mas gimana? Kalau yang untuk mengidap ini kan ya ada obatnya tersendiri. Kalau vaksin ini kan cuma untuk mencegahnya aja. Kalau untuk diri pribadi sih, kalau untuk divaksin itu enggak, kecuali kalau ada memang tunjangan profesi yang harus membutuhkan vaksin, baru mungkin iya bisa. Cuma kalau masih biasa-biasa aja, enggak apa-apa, ya udah nggak usah divaksin. Oh gitu. Oke deh, gitu doang. Makasih ya Mas, Mbak. Makasih udah mau masuk. Takut ya. Kenalin, nama aku Abil. Aku mau tanya Mas namanya siapa ya? Randy. Randy. Iya.
Aku mau tanya nih, gimana pendapat Mas Randy tentang pandemi sekarang? Terus berdampak apa kira-kira buat kehidupan Mas Randy sendiri? Kalau dampaknya sih nggak ada ya. Nggak ada. Iya, Nggak berdampak apapun? nggak. Ekonomi atau pendidikan atau apa? Kalau aku masih biasa aja sih. Oh gitu. Ya kerjaan nggak hilang apa nggak gitu nggak. Berarti masih biasa aja ya? Oke. Berarti Mas tahu nggak kalau sekarang itu kita mau divaksin? Nggak tahu. Nggak ada pemberitahuan bahwa rakyat Indonesia mau divaksin nih? Kalau itu tahu, cuman kalau di sini nih nggak tahu sih kalau nanti kena juga. Oke, jadi kalau misalnya nih Mas Randy dapat antrian vaksin nih, Mas Randy mau nggak divaksin? Nggak mau. Kenapa? Ya nggak mau aja. Alasannya apa kira-kira gitu nggak mau divaksin? Ya nanti ada dampak buruknya. Apa tuh kira-kira? Ya sekarang nih aku kan merasa sehat nih, nggak ada apa-apa. Nanti kalau kena vaksin kan, nanti kalau kenapa-napa gimana gitu kan? Berarti Mas Randy ini nggak mau divaksin karena mungkin takut berdampak setelah divaksin gitu ya? Oh gitu. Oke deh, makasih ya Mas Randy. Halo Mbak, kenalin nama aku Abil. Nama Mbaknya siapa? Puja di Septiana. Panggilannya siapa? Puja. Nah, kalau Mbak ini? Sela. Sela. Aku mau tanya dong, kan sekarang pandemi udah kurang lebih 1 tahun ya. Aku mau tanya, berdampak nggak sih pandemi corona selama hampir 1 tahun ini buat kehidupan atau ekonomi atau pendidikan kalian berdua? Berdampak sih Kak, Pak. Yang paling berdampak apa? Kayak kalau sekolah gitu, jadinya sekolah offline tuh nggak efektif gitu, jadinya. Nggak asik ya, nggak seru. Ya, terus orang-orang pekerja nih yang terutama ya kan, jadi kayak lapangan pekerjaannya tuh jadi kayak kurang, banyak yang nganggur, banyak yang pokoknya matilah semuanya Kak. Gitu. Terus kalian berdua udah tahu belum kalau misalnya rakyat Indonesia mau divaksin? Udah. Udah ya. Udah. Nah, aku mau tanya nih, kalau misalnya kalian kebagian vaksin, kalian berdua mau divaksin nggak? Enggak. Enggak juga. Enggak. Kenapa dari Mbak dulu? Takut vaksinnya nggak apa gitu. Nggak nanti ada dampaknya gitu. Oh, jadi nggak mau divaksin karena takut berdampak setelah divaksin ya gitu. Kalau kamu sendiri? Belum diyakinkan gitulah bagi saya gitu, makanya takut gitu, takut ragu-ragu masih. Yang maksudnya yang diragukan berarti kan tanda kutip takut ya untuk divaksin. Nah, yang paling kamu takutin di vaksin itu apa? Efeknya lah, lebih ke efeknya. Oh, takut dari efek berarti ya. Oke. Makasih ya. Nanti kita masukin ke channel YouTube kita. Dari Bang siapa? Samuel. Oke. Aku mau nanya 3 pertanyaan aja nih. Kan sekarang lagi pandemi. Mungkin udah setahun nih ya. Jalan setahun nih pandeminya. Menurut Abang gimana sih selama pandemi ini, apa yang udah Abang rasain? Banyak ya. Dari awal aku mau wisuda kemarin di bulan 3 tahun lalu. Itu batal wisuda karena pandemi. Itu dibatalin 3 hari sebelum gitu. Terus kan kemarin orang tua udah pesan tiket, hotel juga udah di booking, akhirnya di cancel semua. Kalau boleh tahu orang tua di mana? Orang tua di Sumatera Utara. Oh, Sumatera Barat. Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Iya. Kampung, aku juga orang Sumatera Utara. Ya. Terus yang kedua, kemarin juga aku di bulan 4 udah ada kerjaan. Terus kemarin udah mau tanda tangan kontrak. Terus karena pandemi corona ini jadi dibatalin kontraknya gitu. Oh gitu. Jadi nggak jadi kerja gitu kan. Itu juga kayak musibah lah juga lah kan. Terus yang ketiga juga orang tua juga jadi susah lah dalam kondisi ekonomi gitu. Ya. Pasti berdampak banyak banget kan, sama banyak hal juga. Terus aku mau tanya, udah dengar masalah vaksin? Iya. Udah Pastinya. Mau nggak divaksin? Kalau dari aku pasti mau lah gitu. Pasti mau. Alasannya apa kira-kira kalau boleh tahu? Mungkin alasannya ya
mungkin itulah solusi terbaik daripada contohnya kita mau keluar, mau pergi, kemarin pun mau pulang kampung harus rapid antigen gitu. Terus ini juga kan bagus juga untuk mengurangi penyebaran virus corona gitu. Oke, tolong dong, Masnya kan ini berarti mau divaksin ya. Apa tips atau misalnya orang yang nggak mau vaksin kira-kira harus diapain gitu biar mereka mau divaksin? Kira-kira diedukasi gimana nih menurut Mas? Kalau menurutku untuk masyarakat yang nggak mau divaksin ya, harusnya di apa sih? Mungkin karena berita-berita hoax sekarang yang banyak kan. Jadi efek samping corona ini ada yang sampai meninggal di negara-negara lain gitu kan. Jadi dikasih apa namanya, pengarahan lah. Ini bukan bagus gitu, bukan sampai itu berita-berita hoax gitu. Itu sih untuk mengurangi ketakutan masyarakat lah gitu. Itu sih Kak. Oke, makasih ya Mas Samuel. Ya teman-teman, kita udah beres nanya-nanyanya. Jadi dari beberapa orang kita tanya, lebih banyak yang nggak maunya daripada maunya. Itu mungkin karena kurang edukasi dan informasi tentang vaksin. Karena vaksin sendiri itu sebenarnya kita nggak usah takut divaksin, karena vaksin itu cuma untuk mencegah virusnya masuk ke badan kita. Kalau ada yang bilang tadi, saya merasa sehat, buat yang ini aja, buat yang sakit aja katanya ya, buat yang sakit atau yang punya gejala katanya. Nah, masalahnya vaksin itu tidak bisa dikasih ke orang yang sudah terkena COVID-19. Nah, jadi edukasinya mudah-mudahan semua yang nonton ini nggak takut buat divaksin, karena vaksin itu mencegah si COVID masuk ke tubuh kita dan buat mencegah juga penularan ini semakin melebar di Indonesia. Jadi ya udah, kalau kita dapat giliran buat vaksin, vaksin aja, jangan takut. Jadi nanti kalau aku dapat giliran vaksin, aku juga bakal live nanti di YouTube, di Instagram, buat kalian lihat aku juga vaksinnya aman-aman aja. Dan nanti aku bakal videoin juga efek sampingnya apa. Kalau nggak salah tuh efek samping itu kalau nggak demam apa lagi? Demam atau pegal-pegal, mual nggak tahu ya. Yang aku tahu cuma 2 itu. Ya mudah-mudahan semua warga Indonesia nggak takut ketika dapat giliran vaksin, vaksin aja, jangan takut, jangan terlalu percaya sama broadcast message yang di WA kalian tentang ketakutan hoax yang bersebaran di sosial media ya. Mari vaksin, jangan takut, ayo menuju Indonesia sembuh 2021. Jangan sampai kita 2022 masih COVID juga ya. Ayo kita berusaha semuanya mendukung pemerintah untuk menekan angka COVID ini menjadi 0. Nice. Jangan lupa mandi.